Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Pekan ini atau dari pekan lalu, itu ada sebuah isu yang muncul di permukaan karena diledakkan sendiri oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, yaitu terjadi perang bintang di Mabes Polri atau di Polri. Dan tentu saja ini sangat menarik karena memang sejak Juli lalu kalau nggak salah, terbunuhnya Yosua, itu kejadian besar di Polri itu silih berganti. Setelah perkara Yosua muncul dengan banyak teka-teki, banyak skenario, banyak drama, sehingga berbulan-bulan sampai hari ini menjadi berita. Dan tiba-tiba muncul isu atau bagan tentang konsorsium 303. Gak lama bagan ini keluar lagi bagan tandingan yang namanya ada di 303, yang bagan yang pertama tidak ada, diganti oleh bagan baru. Yang satu yang dia paling atas Irjen Sambo, yang satu lagi muncul lagi nama Komisaris Jenderal Komjen Agus Kabareskrim. Dan ini seolah-olah bersautan. Dan kemudian tiba-tiba terjadi kasus kejuruan, yaitu stadion di Magelang yang menelan 153 Malang 153 korban. Ini apalagi kok bisa terjadi terbesar di dunia korbannya, korban dari pertandingan sepak bola. Ini kejadian murni atau disengaja? Itu persoalan yang muncul di benak publik. Dan informasi yang saya terima ada indikasi disengaja. Karena pintu keluar itu ternyata dikunci. Bukan dari dalam, dari luar. Kemudian hari ini investigasi Kompas keluar bahwa yang ditembakkan gas air mata itu mengandung zat yang berbahaya. Headline Kompas hari ini. Lah kalau begitu siapa yang sengaja? Yang jelas salah satu korbannya Jenderal Niko Alpinta yang waktu itu jadi Kapolda. Walaupun secara langsung dia tidak ada di Malang, dia ada di Surabaya, tapi mungkin gara-gara dia penanggung jawab daerah itu, dia ikut kena ibaran dari kasus tersebut. Tidak hanya berhenti di situ, penggantinya belum sampai 1 minggu malah ditangkap polisi. Dituduh mengedarkan sabu 5 kilogram. Dan ini bagi saya juga peristiwa pertama kali terjadi di Indonesia. Dan jadi dunia juga pertama kali terjadi. Ada jenderal polisi justru jadi jadi bandar sabu karena disalurkan melalui bandar besar yang katanya namanya Linda. Lah, ini apa berbalas pantun lagi? Kalau tadi yang jatuh Niko, sekarang yang jatuh Irjen Pol Teddy Minahasa. Eee, tidak tidak berhenti sampai di situ. Berbagai kasus lain muncul lagi. Dan sehingga kalau Pak Mahfud mengatakan ada perang bintang di Mabes Polri, rasanya beralasan. Tapi persoalannya apa? Pak Mahfud seharusnya ngomong begitu atau tidak? Sekarang saya mau nanya ke koordinator MAKI. MAKI apa sih?
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang sebenarnya OTB, organisasi tanpa bentuk. Kalau zaman Orde Baru kan gitu Bang Karni. Kalau ada baru dicari itu, ditangkap tuh. Lah, ini kalau Mas Bojamin Saiman itu sebagai pengamat, ya pengamat polisi juga, pengamat korupsi juga. Ini apa iya ada perang antara kubu Jenderal A dengan kubu Jenderal B di Mabes Polri? Dan kalau iya, ini sejauh mana ini? Belum lagi tambang. Ada lagi mafia tambang yang dibongkar. Dan tiba-tiba ada Aibtu apa? Aibtu. Ismail Bolong. Ismail Bolong. Yang mengatakan udah store di jenderal besar juga. Senilai 6 miliar. Dan dia sendiri dapat 10 miliar. Dari dulu kita tahu permainan di Kalimantan itu bagaimana. Ya. Apa artinya tambang-tambang ilegal itu ya backingnya ada. Kalau enggak mungkin. Ya. Dan itu yang di Malik nggak hanya tanah apa ya negara, tapi orang yang punya tambang resmi pun dicolong juga oleh maling-maling ini. Dan yang punya tambang resmi walaupun udah lapor, bukan hanya lapor, udah berteman dengan semua pejabat di Kalimantan itu, namun malingnya tetap jalan karena backingnya. Nah, siapa backingnya? Tentu ada kekuasaan juga. Bagaimana tidak? Dan tapi sekarang ini dibongkar Ismail Bolong walaupun belakangan dia cabut lagi laporannya. Katanya sebelumnya dia ditekan oleh Jenderal Endra Kurniawan. Endra Kurniawan yang juga masuk dalam rombongan Sambo. Tersangkut dalam rombongan Sambo. Sekarang dia tiba-tiba mencabut lagi pernyataan itu. Lah pertanyaan orang sebetulnya siapa lagi yang menekan dia? Sampai menyebut. Saya ingin analisa Maki yang selama ini terkenal analisanya tajam loh Pak itu. Makanya saya perlu di backing oleh Komisaris Jenderal walaupun sudah purnawirawan. Tapi saya harus disclaimer dulu Bang Karni. Ini saya bukan pengamat gitu. Karena saya tidak bisa menyatakan apakah ada perang bintang atau tidak, gitu kan. Kalau saya nyebut ada, faktanya apa? Tidak ada, rasanya kok juga tidak mungkin. Jadi lebih banyak ada gitu kan. Mau tidak mau saya harus cenderung memang ada perang bintang dalam konteks bahwa kasus Sambo itu kemudian merasa dia dulu, kira-kira gitu loh dugaan saya, merasa powerful, tidak akan tersentuh. Dan pada posisi tertentu kira-kira ini kalau negeri lain kira-kira, ketika dia akan kena masalah, kepepet begitu, ini negeri lain loh, bukan Sambo loh ya. Pada posisi itulah kemudian dia memberikan siwor, kalau aku akan diproses hukum, maka akan saya bongkar borok-boroknya yang memproses saya. Nah, saya bongkar proses. Nah, nyatanya tetap diproses, maka kemudian keluarlah beberapa yang dalam posisi saya mengatakan, wah ini si yang mau diproses ini akan bongkar-bongkar. Supaya dia tidak dipercaya masyarakat, maka bongkar aja duluan. Yang terkait dengan orang ini gitu, si A ini gitu kan. A ini kan ya kira-kira hampir mirip dengan Sambo kira-kira gitu. A ini. Dia akhirnya diproses, terus dia tapi ngancam membongkar. Nah, karena sudah keluar kata-kata membongkar, maka supaya bongkarannya nanti tidak terlalu bermakna, tidak terlalu dipercaya masyarakat, maka boroknya si A ini dibuka dulu. Itu konsorsium 303. Kayak begitu, sepertinya gitu loh. Nah, sehingga ketika ini si A ini tadi membongkar borok-borok sudah tidak begitu bernilai karena sudah dibongkar duluan dia gitu. Nah, kemudian dia ini ya akhirnya jengkel, maka dikeluarkanlah yang lain lagi, gitu. Jadi kalau dalam negara yang lain itu jam tangan, kasus jam tangan. Terus kemudian ya tambang gitu. Jadi inilah proses yang
sebenarnya bukan perang bintang dalam tanda kutip yang seperti dulu bahwa terjadi persaingan untuk menuju pucuk pimpinan atau saling menjegal, itu bukan itu. Ini sebenarnya karena memang pada posisi si A tadi kemudian merasa tidak akan bisa disentuh, tapi kemudian disentuh, kemudian dia sudah terlanjur ngancam bongkar, mau nggak mau dikeluarkanlah ancamannya itu, gitu. Itu, jadi kira-kira garis besarnya negara lain seperti itu. Lah, kalau tadi sampai bahwa dia bongkar dan membongkar, kalau saya kan udah sampai lebih jauh lagi. Eee, karena saya ngecek, oh iya ada indikasi ya, kejuruan tadi, Mmm, yang menimbulkan korban jiwa justru. ya, Jadi tidak sekedar membongkar rahasia. ya, Nah kalau ini benar sengaja dikunci, mmm, dan kemudian orang di dalam dibikin panik dengan gas air mata, ini kan dahsyat ini ya. kejadian. Sampai kalau itu sih memang tadi saya ketemu beberapa orang yang posisinya sebagai penilai dari perkara itu, gitu. Ya saya sebut aja jaksa. Nah, proses penetapan tersangka yang, tidak berkaitan dengan gas air mata gitu, timbul pertanyaan, apa kasualitasnya? Misalnya gitu. Ya, Apakah ini sekedar supaya, mohon maaf, nama Polri tidak terlalu buruk kalau tersangkanya hanya Polri aja, kemudian diproses kemudian jadi yang lain. Misalnya ketua panitia pelaksana, misalnya juga direktur liga misalnya. Lah, apa kasualitasnya? Pertanyaannya begitu, sehingga apakah nanti berkas terhadap 3 tersangka itu akan bisa diterima menjadi P21 perdebatan betul di Kejaksaan Agung. Karena kasualitasnya menjadi tidak ada. Kalau orang sengaja mengunci pintu dan kemudian ada yang gas itu memang persoalan di sana mestinya. Tapi kalau, yang menolak untuk maju jamnya gitu misalnya. Apakah kalau tidak ada gas air mata misalnya siang pun apa akan terjadi misalnya? Kalau ada gas air mata yang tetap aja ada gitu. Jadi ini yang menurut saya juga proses yang kemudian Kanjuruhan itu saya melihat dari sisi lain aja gitu. Apakah penetapan tersangka yang di luar gas air mata dan di luar yang mengunci pintu, itu atau yang menyuruh mengunci pintu, yang, itu ada kasualitasnya enggak secara hukum. Saya pun tadi ya juga berdiskusi begitu, apakah ini ada kasualitasnya yang bisa diproses hukum, dibawa ke pengadilan. Nah, kalau itu sebenarnya tidak ada kasualitasnya, kenapa ditetapkan tersangka? Nah, pikiran saya dalam konteks itu yang Bang Karni menyambut itu, bisa aja sengaja ini diproses jadi tersangka supaya nama oknum Polrinya ini tidak terlalu buruk, maka ada pihak lain. Supaya dugaan tadi yang menurut Bang Karni itu sampai sejauh itu ada yang diduga merekayasa dan bahkan menyeting misalnya begitu, tidak akan terbongkar gitu. Nah, ini kan hal-hal yang demikian ini apakah bisa nanti diproses sampai tuntas? Saya yakin nggak akan bisa tuntas itu. Jadi kalau Bang Karni menyatakan misalnya ini Kanjuruhan itu by design itu, ya itu hanya menjadi pertanyaan kita seumur-umur aja Bang Karni. nggak mungkin dibongkar juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah kalau itu. Saya yakin. Tapi korban-korban yang nggak berdosa ini Ya. tetap aja dia maju ke pengadilan begitu. Ya, dalam proses ini yang tersangka yang tidak ada kasualitasnya, saya yakin jaksa juga akan profesional. Kalau tidak ada kasualitasnya dengan jatuhnya korban itu, apa korelasinya? Seperti kebakaran Kejaksaan Agung gitu loh. Misalnya yang dianggap sengaja itu kan yang membuang puntung rokok. Terus kemudian ada orang yang ngepel pakai minyak, terus juga jadi tersangka, apa kasualitasnya? Kalau tidak ada orang membuang puntung rokok, masa ada? Ya, alhamdulillah karena jaksa jeli itu tidak berterus itu yang terus kemudian yang masang ACP di gedung itu karena gara-gara dia tidak tahan api terbakar kemudian bisa membakar semua merembet seluruh gedung. Kalau tidak ada yang membuang puntung rokok kan ya mestinya tidak dan itu kemudian tidak diproses. Jadi meskipun saya juga curiga kebakaran itu disengaja atau tidak itu urusan lain, tapi proses hukumnya saya melihatnya ada sesuatu kasualitas yang bisa dipertanggungjawabkan di situ. Nah, ini kan Kanjuruhan kita lihat dulu nanti apakah kasualitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Baik, bagaimana dengan kasus konsorsium 303 dan, eee, Tambang. ya kemudian tambang lengkap. Tanggal 9 September itu sudah ada yang menunjukkan ke saya dokumen yang terkait dengan Ismail Bolong ini, tanggal 9 September. Dan saya memang pada posisi mencoba investigasi kecil-kecilan dan mudah-mudahan Tempo akan bisa menayangkan itu dalam waktu yang segera, kira-kira gitu. Karena mohon maaf Bang Karni,
saya terlalu sering berkolaborasi dengan Tempo kalau hal-hal yang sifatnya perlu investigasi di lapangan yang mendalam dan lain sebagainya. Karena saya kan one man show, hanya sendirian aja nggak mampu untuk itu. Iya. Nah, dari proses itu kita lihat yang dugaan yang terkait dengan tambang ilegal ini, dari proses hari ini yang disampaikan Hendra Kurniawan itu, dia hanya membantah tidak menekan si Ismail Bolong. Kedua, mengaku tidak kenal. Tapi bahwa mengakui ada proses pemeriksaan, berita acara, informasi atau apalah namanya gitu kalau di Propam itu. Yang diperiksa? Ya Ismail Bolong itu termasuk. Oh. Gitu. Dan itu agak sinkron dengan dokumen yang saya terima tanggal 9 September itu. Jadi proses itu, kalau dokumen kan ya seperti dokumen-dokumen yang dulu bahwa ini misalnya Dewan Jenderal atau Dewan apa yang belum tentu terbukti. Tapi setidaknya ada proses dugaan penambangan ilegal, ada pembiaran, dan ada dugaan setoran-setoran. Nah, setoran itu sejauh mana? Nah, itu tugasnya polisi nanti mestinya yang akan menindaklanjuti kalau ingin memang bersih-bersih. Dan saya pasti akan mengawal itu. Karena kalau ya saya sebutkan tadi tanggal 9 September saya sudah pernah melihat dokumen itu. Nah, itu yang dugaan tambang ilegal. Sementara tambang ilegal yang lain juga. Udah lihat laporannya penyidikan yang dilakukan yang ditandatangani Jenderal Sambo belum? Justru saya melihatnya yang ditandatangani Hendra Kurniawan. Oh. Yang tanggal 9 September. Tapi setelah saya cek kemarin yang di Kompas itu kira-kira 4 halaman hampir sama. Dan kira-kira model begitu itu isinya sama hanya karena ini Karopaminal lapor ke Kadipropam. Terus Kadipropam pasti lapor ke atasannya lagi. Iya. Nah, itu pasti bentuknya menyalin hampir sama aja gitu. Iya, Nah, iya. itu yang kalau soal tambang di Kalimantan tadi Bang Karni sudah menyebutkan bagaimana prosesnya dan saya juga sudah melaporkan Pak Mahfud MD waktu itu juga dipublikasikan bagaimana sebuah perusahaan yang legal pun juga bisa diduga bermain karena dapat izinnya 12 juta tapi ternyata nambangnya 22 juta. Sehingga ada dugaan 8 juta ini setidaknya pada posisi yang ilegal juga karena otomatis tidak dibayar atau pajaknya atau apa segala macam sehingga negara bisa dirugikan di situ gitu. Jadi dan itu dari mana ketahuannya? Saya justru mendapatkan data pembanding dari sah bandar dan dari bea cukai ternyata izin yang diberikan itu sebenarnya 12 juta, tapi kemudian yang dijual ke luar negeri dari sah bandar tadi adalah 22 juta. Nah, ini masalah lagi. Terus kemudian juga bagaimana timah itu. Smelternya itu dicairkan 3.000 per kilo lah kira-kira gitu. Tapi kenyataannya dibayarkan ke pabrik smelter beneran itu hanya 1.500. Dan itu dugaannya juga ada setoran-setoran juga. Jadi kemudian kalau nikel juga begitu di Sulteng gitu. Ada dugaan oknum juga membuat sebuah proses izin-izin yang sudah mati, hampir puluhan, itu bisa-bisa dibuat LO menjadi seperti hidup dan nantinya bisa nambang lagi. Dan ada beberapa yang ditanggali mundur, seakan-akan dulu bupati masih berwenang. Padahal pada proses itu sudah tidak berwenang lagi. Dan inilah saya harus fair bahwa bukan oknum polisi aja, jadi ada oknum penegak hukum lain juga menjadi bagian-bagian dari proses tambang-tambang ilegal yang sebenarnya kalau kata Pak Mahfud dan Abraham Samad itu kalau ini diberesi benar, negara tidak punya utang, bahkan dapat bagian bahkan. Dan itu saya yakin meyakininya karena belum tambang emas yang atau apa di Maluku. Belum lagi yang di Aceh ada juga itu tambang emas. Terus kemudian yang saya proses berikutnya adalah di Jambi batu bara misalnya. Punya izin pun ada yang ganggu. Itu diganggu oleh oknum karena ada proses kerjasama yang kemudian pecah kongsi, terus yang pecah kongsi tadi meng-hire oknum, kemudian oknum mencari-cari kesalahannya, dan ternyata hanya kesalahan soal penggunaan air bawah tanahnya gitu. Nah, itu kan mestinya kewenangan AMDAL, tapi oknum tadi juga melakukan proses hukum yang untuk seakan-akan mempermasalahkan itu. Nah, inilah yang proses-proses kalau bicara mau kita jelaskan satu persatu bagaimana oknum yang nakal ini bermain, ya tidak ada habisnya dan itu terus terang aja sebenarnya mohon maaf saya agak malu gitu tapi ya sekalianlah ini untuk bersih-bersih Bang Karni demi polisi kita yang cintai supaya negara ini lebih tegak hukum dan keadilannya maka ya mau enggak mau ini kesempatan bagi saya sebenarnya ya ketika ada tanda kutip perang bintang tadi kan saling buka-bukaan data dan saya alhamdulillah hampir dapat semuanya itu ya nanti saya kawal saya proses itu aja Bang. Kalau 303 Ada Bang, ada. Enggak
konsorsium itu? Ada, saya tahu juga. Betul, anunya Ya kayak seperti itulah kira-kira gitu. Supaya saya tidak kena delik, maka ngomongnya seperti itu gitu. Kan gitu kan. Jadi dan ada proses-proses yang nanti juga akan saya kawal begitu, karena ada dugaan orang ini begitu kaya rayanya, punya properti yang hebat-hebat, tapi semua orang mengatakan dia tidak punya usaha lain kecuali urusan judi online. Nah, bahkan kalau orang lain pengusaha level besar apapun kira-kira membangun properti itu tetap akan pinjam gitu. Tapi yang bersangkutan tidak pinjam ke mana-mana, gitu. Jadi ini memang ini sekalian untuk bersih-bersih ini, pimpinan kepolisian atau penegak hukum yang lain siapapun itu menggunakan momentum ini untuk memang betul-betul bersih-bersih demi kebaikan negara ini. Tapi kalau tidak, momentum ini akan lewat dan akan kembali rakyat dikecewakan lagi. baik, Jenderal Tito udah mendengar semuanya, ini udah seperti benak kusut. Jadi kalau mau dibenahi tadi itu, rasanya dari mana mulainya? Gimana Jenderal tanggapan? Ya, baik. Yang pertama Bang Karni ya, isu yang digulirkan tentang perang bintang ya, apalagi oleh Pak Menko Polhukam dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komponas. Saya memang agak bertanya-tanya gitu, apakah ini merupakan satu statement lembaga ataukah pribadi beliau? Kan biasanya kan Komponas itu kan ada strukturnya. Ada ketua, wakil, mungkin sudah didiskusikan dulu sebelum digulirkan ataukah tidak. Kenapa demikian? Karena isu ini sekarang menjadi seksi ya. Apalagi menyangkut masalah perang bintang di tubuh Polri. Yang pasti akan orang awam itu menganggap bahwa di dalam Polri terjadi perpecahan. Nah, kalau perpecahan itu kita bisa melihat saja daripada pelaksanaan tugas di lapangan. Jadi padahal ini ada riak-riak kecil, tetapi kebetulan yang terlibat orang besar yang membuat seolah-olah ini di dalam tubuh Polri ini saat ini ada perpecahan. Saya tidak mengatakan bahwa Polri itu sekarang baik-baik saja. Tadi yang dikatakan oleh Mas Bonyamin itu saya apresiasi Mas, ya itu yang harusnya ditangkap oleh Polri sebagai satu informasi yang harus dibuktikan kebenarannya sehingga menjadi fakta. Nah, contohnya sekarang, tadi disampaikan satu kasus saja. Misalnya kasus yang sekarang tambang ilegal. Tambang ilegal itu saya sendiri sudah menerima ya dan itu sudah beredar di WAG. Ya, WA Group ya bahwa itu ada namanya jelas ditandatangani oleh Ferdy Sambo. Dan itu kalau melihat di situ adalah permintaan untuk menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Pertanyaan saya, apakah itu ditujukan kepada Barreskrim sudah ditindaklanjuti oleh atau belum? Nah, dari hasil keterangan yang disampaikan Pak Kapolri itu sudah mengutus ya untuk melakukan penindakan di sana. Sehingga saudara Ismail Bolong itu sampai dia mengundurkan diri ya karena dia mungkin istilahnya daripada nanti kena kode etik kemudian di PTDH dan sebagainya, jadi dia pintar untuk mengundurkan diri dulu. Tapi kan kasus ini masih berjalan. Kita tidak tahu apakah ini memang betul sudah menjadi satu fakta atau berdasarkan informasi. Nah, tentunya kalau saya bicara Bang Karni ya sebagai mantan Kabareskrim, saya itu akan menerima semua informasi dan harus dibuktikan diuji kebenarannya menjadi satu fakta. Contohnya Kanjuruhan tadi, ya Kanjuruhan itu dikatakan bahwa itu kan satu sistem ya, sistem pengamanan yang bukan tanggung jawabnya adalah Polri saja. Tadi Mas Bonyamin menyampaikan betul sekali, yang nutup pintu itu siapa? Nah, kalau ada orang-orang yang terkait dengan pemberian izin itu terkait dengan tanggung jawab untuk bidang kebijakan. Karena tadi kausalitas, penyebab dia memberikan kebijakan yang tidak diperhitungkan dengan perkiraan keadaan atau perkiraan risiko, maka terjadilah kejadian di Kanjuruhan. Dan itu jelas Polri pasti harus bertanggung jawab. Tapi tentunya yang memberikan kebijakan itu pun juga harus bertanggung jawab. Ya, mungkin itu kalau tidak ada sebab tentu tidak akan ada akibat kan. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi tadi yang disampaikan konsorsium 303. Saya harus mengakui Bang Kardi, waktu zaman dulu sebelum 303 itu dilarang, ya jujur aja saya juga masih pangkat-pangkat kapten saya dikasih Pak. Ya kita terima orang nggak dilarang masih ada di Lokasari, masih ada di di Senayan dulu kan, LCC dan sebagainya. Di Monas juga Di Monas juga ada kan belum dilarang. Iya. Apa kalau belum dilarang kan namanya Konghucu aja mengatakan
adanya pelanggaran karena ada peraturan. Kalau nggak ada peraturan kan nggak pelanggaran, ya nggak Mas? Ya. Nah ini sekarang adalah waktunya bahwa sudah ada aturan yang melarang. Nah, nah biasanya kalau yang ilegal itu dia akan lebih tenang kalau dia bisa di-backing-i oleh satu kekuatan, pasti dia. Kalau enggak, ngapain dia mesti kasih ini, kan namanya ilegal. Nah, yang kekuatan disampaikan sama Mas Bonyamin tadi adalah, ya banyaklah bukan hanya polisi saja saya kira Ya. kan. Semua terkait dengan, tapi khusus bagi polisi, inilah saatnya untuk berbenah-benah, Bang. Saya katakan bahwa di sini saat ini dengan era medsos yang selalu mengedarkan isu-isu ya, yang belum tentu kebenarannya, ada isu yang salah, isu yang benar, diedarkan masyarakat sudah terhipnotis seolah-olah itu sudah merupakan sesuatu yang benar tanpa menunggu pembuktian kebenarannya. Nah, saya kira yang seperti saya selama ini selalu mengikuti Mas Bonyamin itu pendapat-pendapatnya itu harus kita tangkap gitu, jangan kita alergi. Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi anti kritik. Ini dari atas sampai bawah mereka harus melaksanakan. Jadi kalau sudah kebijakan Pak Kapolri harus dilaksanakan sampai di bawah. Kalau tidak, ada apa di dalam tubuh Polri. Nah, tapi yang jelas, saya kebetulan juga anak saya juga di polisi ya, saya sering bicara sama dia. Di dalam polisi ini sebenarnya di tingkat tataran menengah ke bawah itu semuanya solid ya. Hanya di atas ini ya biasalah seksi lah. Kalau namanya ada yang saling melempar isu yang disampaikan tadi ya saya kira itu yang mungkin diartikan sebagai perang bintang. Sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau kembali menurut saya barangkali dengan apa yang dilemparkan oleh Pak Menko Polhukam ini mungkin perlu ditindaklanjuti oleh Kompolnas dengan bagaimana mengumpulkan fungsi terkait di bawah untuk membahas ya mengenai isu-isu yang masuk ini harus segera diselesaikan. Gitu Bang Karni. Izin Pak Jenderal. Tapi Ya. kalau setoran dulu mungkin karena waktu belum dilarang kira-kira kecil, tapi setelah ilegal malah pasti lebih besar. Nah, Kira-kira jelas begitu. Mas, kalau yang namanya legal itu kan kasih hanya partisipasi. Nah kalau yang namanya ilegal kan antisipasi kan supaya nggak ditangkap kan. Ya pasti lebih Jadi gede pasti lah. lebih besar ya Lah setorannya? iya, nah sekarang kan kita lihat istilahnya kembali kepada sumpah jabatan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat bahwa ini merupakan satu informasi bagus lah yang nambah bagan-bagan itu ya. Saya juga agak sedikit familiar dengan membuat bagan itu. Cuman saya kan tidak bisa mengatakan yang buat bagan itu siapa. Bisa saja orang-orang yang mungkin sudah terbiasa dengan tugas polisi yang mungkin ingin membuat ini satu isu yang bisa meledak yang memojokkan polisi ya, yang membuat seolah-olah polisi ini udah sangat bobrok ya. Kalau menurut saya memang polisi saat ini tidak baik-baik saja, tapi sedang ada upaya untuk bagaimana memperbaiki dengan ketegasannya Kapolri ya. Kapolri sekarang kan betul-betul tegas. Nah, ketegasan Kapolri ini dari atas sampai bawah ini harus betul-betul satu suara. Jangan di atas ngomong A sampai di bawah jadi Z. Nah, siapa sekarang yang mengontrol kebijakan yang sudah dikeluarkan Kapolri dilaksanakan hasilnya apa? Nah, tentunya ini mesin harus bergerak. Nah, kalau mesin harus bergerak berarti di Polri ini harus solid. Ya saat ini memang solid. Menurut pandangan saya polisi ini sekarang masih cukup baik lah. Contohnya apa? Buktinya bahwa polisi sekarang Bang Karni adalah nomor 5 terbaik di dunia. Ya, mungkin kita bisa lihat beberapa referensi ya. Yang menilai itu bukan orang Indonesia, tapi kan penilaiannya apa? Nah, karena polisi ini kan hampir 430 atau 40 ribu orang ya. Berapa orang? Tapi kan kembali pada karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah, nilainya inilah yang harus diperbaiki. Ya, dengan cara apa? Membuka diri. Ya, informasi dari teman-teman Mas Bonyamin mungkin tempat lain itu betul-betul harus bisa diterima dengan besar hati, dibuktikan kalau benar anggota yang salah ditindak ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berarti harus dipecat semua ya. Nah, untuk membentuk satu orang polisi itu membutuhkan uang yang luar biasa besar, uang negara. Jadi tentunya harus dilihat sampai seberapa besar kualitas perbuatan pelanggarannya. Nah, itu tentunya harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Saya kira itu Bang Karni. Kalau mau diperbaiki, kita harus mulai dari mana? Jenderal. 3 hal, Bang. Yang pertama, semua ini adalah kelemahannya di aspek pengawasan. Ya, pengawasan secara berjenjang. Jadi disinilah terjadinya satu penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua pengendalian. Pengendalian itu seorang kesatuan atas harus bisa mengendalikan kesatuan yang di bawah agar dia tidak melakukan
penyimpangan dari norma yang sudah ditetapkan berupa kebijakan. Yang ketiga yang paling penting, kalau mobil itu kan harus ada supir. Kepemimpinan. Kepemimpinan itu juga berjenjang dari mulai pimpinan tertinggi, pimpinan Polda, Polres. Nah, kalau pemimpinnya ini tidak bisa memberikan contoh yang baik, anak buahnya pasti juga tidak akan bisa respect ya, bahkan di bawah akan membijaksanakan sendiri gitu kan. Apalagi misalnya kalau saya menjadi seorang pimpinan kesatuan, saya nggak mau tahu, yang penting saya ada setoran. Ya, tiap bulan tuh saya harus ada setoran. Nah, yang di bawah kan pusing, gimana cara setoran? Kan tidak mungkin dari APBN. Ya dia harus mencari dari sesuatu yang ilegal. Ini kan yang selama ini dipotong oleh Pak Kapolri, tidak lagi ada namanya setoran. Pertanyaan saya, apakah sudah dilaksanakan? Ya. Kalau sudah dilaksanakan, yang mengawasi siapa? Yang menilai siapa? Apakah sudah dipublikasikan? Nah, kelemahan di sini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Polri secara baik saat ini, itu masyarakat jarang yang mengetahui. Sehingga di sini mungkin kita perlu membuka komunikasi publik, harus menunjuk orang-orang yang memang duduk di tempat-tempat tertentu yang harus memiliki kemampuan public speaking ya. Jangan istilahnya kita diem padahal kita sudah berbuat. Tentunya masyarakat akan menilai seolah-olah polisi tidak berbuat, padahal polisi sudah berbuat banyak. Itu pendapat saya, Bang. Artinya tidak boleh narasi aja, tidak boleh ada setoran, tapi buktinya ada setoran. Nah, itu kan sekarang yang ngawasi siapa, Mas? Kan yang Ya, ngawasi Pak. Nah, kalau betul ada bukti setoran, tindakan. Jadi jangan sampai Kapolri sekarang tidak boleh ada setoran, masih ada setoran. Nah, kalau ketahuan, kalau tidak ditindak, ini kan menjadi sesuatu yang istilahnya racun yang berkembang terus, yang membuat tubuh kita justru akan keracunan gitu. Di konsekuensi siapa yang harus menindak sini adalah aspek apa yang di sini paling pokok adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin yang punya kepemimpinan yang baik, bersih, ya, kemudian komunikatif, kemudian juga kepemimpinan yang normatif. Saya kira itu harus lebih banyak sekarang Pak Kapolri fokus kepada bagaimana mengatasi hal-hal yang tidak baik-baik saja ini menjadi baik-baik saja. Kalau saya gini Bang Karni, tidak ada formula atau solusi apapun untuk perbaikan, karena sudah kayak begini itu susah. Nah, saya punya solusi, misalnya kepolisian itu kemudian membuat gebrakan produksi yang kemudian mengesankan masyarakat. Ini terjadi pada waktu Kejaksaan Agung kena masalah yang terkait dengan Joko Chandra dan Pinangki. Itu pernah saya kemudian diskusi, meskipun saya nyumbangnya 0,001%, bagaimana kemudian mereka itu adalah jantungnya pemberantasan korupsi, kemudian menjadikan kasus korupsi itu ditangani dengan baik dan besar-besar, mulai Jiwasraya, Asabri, terus minyak sawit, terus kemudian impor baja, terus kemudian beberapa yang besar-besar lainnya, bahkan berani menyentuh merugikan perekonomian negara, maka kemudian survei kemudian buktikan Kejaksaan Agung sekarang menyalip KPK. Nah, menurut saya juga gitu. Kepolisian ini kalau itu sudah jatahnya Pak Ito tadi yang perbaikan-perbaikan itu pasti otomatis lah kalau memangnya. Tapi ketika ini ada produksi yang hebat, misalnya kepolisian mampu memberantas mafia pupuk sehingga petani mendapatkan pupuk yang murah semua. Ini akan malah justru itu dampaknya akan lebih bagus dari sekedar, karena kalau perbaikan ke dalam itu apapun tetap susah karena banyak kendala juga. Terus mungkin kepemimpinan juga nanti yang akan bisa berganti dan lain sebagainya, tidak akan pernah kontinuitas. Tapi kalau produksinya bagus dan didukung masyarakat, yang lain-lain menurut saya loh, pengertian saya itu akan menjadi ekor aja dan akan menjadi baik. Bagaimana pembenahan sistem pendidikan, mutasi, promosi dan juga pengawasan seperti Pak itu tadi, itu akan karena sudah nilainya bagus gitu, kepolisian sudah betul-betul cintai masyarakat tadi, maka hal yang lain itu akan mengikuti aja menurut saya Pak itu. Jadi saya kalau boleh memberikan saran begitu, kepolisian sekarang ini memproduksi hal-hal yang bagus yang disukai masyarakat. Saya contohkan itu misalnya mafia pupuk, yang selama ini pupuk ketika mau tanam, ketika mau butuh pupuk malah langka dan mahal. Nah, padahal polisi bisa melakukan treatment di situ. Bukan hanya kalau di kejaksaan kan hanya korupsi aja, di polisi kan bisa korupsi, tindak pidana ekonomi. Nah, jangan hanya pada posisi yang sekedar ya mafia tanah misalnya bisa itu, tapi rakyat kecil kan tidak terlalu banyak korban di situ. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kepolisian mampu menjawab itu supaya masyarakat terpesona dan kemudian mau tidak mau nama polisian baik juga. Jadi kalau itu tidak disertai dengan produksi yang bagus, menurut saya akan susah untuk mendapatkan dukungan masyarakat lagi. Udah dimulai oleh Kapolri. Misalnya, biasanya kita kalau lewat di jalan raya itu ada bengkolan, ada polisi bergerombol, nunggu ganjil genap yang melanggar. Sekarang
susah kita ketemu polisi di pinggir jalan. Ya. Karena tilang dihapus. Ya. Ya. Jadi dia kalaupun stop orang nggak bisa menilang. Buat apa orang mau bayar juga bisa tilang saya juga. Ya. Biasa kan takut dengan buku tilang gitu. Ya. Jadi udah mulai produksi yang menyentuh rakyat kecil tadi udah mulai. Jadi Kapolri waktu ketemu saya mengatakan karena ini udah jadi budaya, cara mengatasinya dengan sistem. Sistem misalnya kita ngurus SIM, sekarang nggak perlu kita ketemu Iya. bolak-balik ke kantor polisi, cukup pakai komputer dari rumah, perpanjang SIM misalnya, perpanjang STNK. Mungkin dia masih perlu ke kantor polisi kalau minta SIM baru ya. Kita harus dites segala macam. Tapi kalau yang itu pun dibikin dipermudah. Jadi udah mulai coba yang menyentuh rakyat kecil secara masif. Ya. Jadi tidak Setuju. ada yang tadi saya membenarkan juga pengawasan tadi. Pengawasan itu baru internal kan. Eksternalnya itu kurang sekali. Ya. Kompolnas jangan diharap. Itu DPR nggak kasih wewenang apa-apa. Artinya jangankan memeriksa Kapolda, periksa anggota biasa aja Kompolnas nggak berwenang. Ya. Berwenangnya aja kasih surat ke Kapolda aja. Lah kalau nggak dibalas juga ya percuma aja kasih surat. Pengaduan banyak masuk ke Kompolnas dari rakyat. Apalagi masa saya Kompolnas baru didirikan. Itu bertumpuk surat. Tapi kita follow up-in mentok. Maka Kapolri-nya ketika itu tanpa saya sebut nama menyetop kita itu boleh bertanya ke kantor polisi. Karena kita Kompolnas. Jadi undang-undang Kompolnasnya harus diubah. Iya. Lah DPR-nya juga lebih banyak ya berbaris-baris saja. Kalaupun iri ke bawah polisi. Jadi pengawasan saya setuju dengan Pak itu berjenjang tadi dan juga yang paling penting pengawasan eksternal. Ya. Lah kalau yang tadi Pak Kapolri memang mau mengubah benar budaya ini. Mungkin Mas Bojamin boleh kasih masukan-masukan dan beliau ya butuh masukan untuk di mana harus mulai. Saya kira gini Bang, kalau kita namanya ikut teori kriminologi, itu kan ada N plus K sama dengan C ya. Ada niat, kemudian ada kesempatan, terjadilah crime. Tadi menarik yang Mas Bunyamin Pak. Harusnya Pak, Kompolnas saat ini, semua masukan ke Kompolnas dari masyarakat ditampung. Di salah satu direktorat. Mungkin kita buat direktorat khusus yang bisa menampung permasalahan masyarakat. Di sana dilihat namanya kualifikasinya. Yang paling dipentingkan menyentuh rakyat kecil ini yang mana? Ini yang harus segera dilakukan untuk tadi memproduksi sesuatu penanganan satu masalah yang dihadapi oleh rakyat kecil. Yang lain mungkin diprioritaskan ke yang berikutnya ya. Kemudian sekarang masalah kesempatan Bang. Yang dilakukan Kapolri itu kan bagaimana ini kesempatan ini diminimalisir ya, minimal bukan dieliminasi. Contohnya dengan menggunakan elektronik ya, kita kemajuan teknologi. Saya dengar Pak Kapolda itu dengan Kapolda Jatim yang sekarang, beliau tuh sudah menerapkan namanya laporan polisi by aplikasi. Jadi orang kalau laporan polisi itu katanya ya, saya juga belum tahu, nanti bisa melalui handphone Pak. Kenapa? Kalau orang mau datang ke kantor polisi, satu mungkin dia disuruh nunggu lama. Belum lagi kalau nggak ada sesuatu yang ditempelin di situ, mungkin lama. Dibilang kan ya nanti dulu lah. Nah sekarang dengan dia, ada lagi yang ketiga, mungkin orang kalau melapor sesuatu yang dialami, dia akan merasa ada stigma bahwa dia ada masalah.
Nah, dengan menggunakan aplikasi ini Hmm. yang dilakukan di negara-negara maju, Mas Bonyamin, Iya. maka kesempatan untuk bagaimana meningkatkan pelayanan dan mengurangi adanya pungli ataupun yang meningkat itu akan baik kan? Itu ya. Oh, Jadi itu sudah saya alami sendiri di laporan sistem aplikasi Dumas Presisi itu sudah, dan saya sudah beberapa kali dan ditindaklanjuti juga gitu. Tapi kan apakah dalam konteksnya itu nanti akan continue ini dan bagaimana sistem IT ini dipelihara dan jangan sampai lama-lama nanti seperti jadi robot gitu loh. Jadi saya sudah memanfaatkan itu Dumas Presisi itu sistem online gitu, siapa terlapornya, dugaannya apa. Sudah saya jadi beberapa hal yang terkait dengan tambang ilegal tadi saya sudah menggunakan 2 begitu. Dan itu ada proses mudah-mudahan kalau tidak saya dengar informasinya sudah ada yang masuk ke penyelidikan lead gitu. Jadi artinya saya mau mencoba, benar nggak ini sistem online yang dibangun aplikasi ini betul-betul bisa dipakai begitu. Dan itu sudah saya alami dan berkaitan dengan ini juga saya pernah juga berpikiran usulan ini apapun dari sesuatu yang tadi tilang tidak ada itu kan lalu lintas. Nah, yang masih besar yang itu perlu dibenahi juga adalah berkaitan dengan biaya balik nama kendaraan baru. Nah, ini biro jasa yang pada posisi penghubung dealer dengan petugas inilah yang masih pada posisi ada dugaan pungli di sana dan nilainya besar. Saya pernah melakukan survei kecil tahun 2004 itu, motor yang seharga 14 juta, ternyata yang dinikmati oleh dealer itu hanya 9,5 juta, dan untuk segala macamnya itu hanya 1,5 juta. Berarti hanya sebelasan. Yang 3 jutanya nggak tahu kemana. Dan itulah fungsi kalau memang mau membenahi juga selain tilang, maka dealer itu kan sistem online sekarang, bisa mengupload datanya, langsung bayar rekening tanpa harus ada biro jasa lagi. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak paham, tapi kalau itu bisa ditekan, dihilangkan, maka harga motor, mobil juga akan semakin turun dan masyarakat itu juga semakin diuntungkan itu. Jadi ini banyak hal yang memang kalau dibenahi kita masing-masing punya bisa gambaran satu-satu, Bang Karni. Ya, jadi Pak Kapolri Jenderal Sigit itu sekarang juga sangat terbuka sekali. Jadi dia buka Twitter, buka medsosnya, dan menjawab langsung. Dan itu dia sendiri, bukan admin yang jawab. Artinya Mas Bonyamin bisa langsung juga tentang yang itu pada dia. Bisa ke Twitternya, bisa ke Instagramnya. Dia punya medsos-medsos itu. Dan selama ini saya aja kaget ketika dia bilang dia jawab sendiri. Artinya dia tidak serahkan stafnya. Artinya dia jauh lebih terbuka dan menurut dia salah satu revolusi ya dia mengatakan revolusi loh yang harus dilakukan. Revolusi harus dilakukannya itu dalam hal komunikasi dengan publik tadi. Nah itu yang kurang. Nah itu fungsi kepemimpinan, Bang. Kalau sudah kepemimpinan di atas begitu, di bawah juga harus mengikuti. Kayak tadi Mas Benyamin mengatakan. Sistemnya sudah bagus, Mas. Contohnya kalau kita bikin laporan polisi, bukan hanya melalui aplikasi, kadang-kadang kita harus ke polisi. Nah, kalau saya sudah menyampaikan saran juga kepada Pak Kapolda Metro. Mbok kita ikut misalnya seperti di bank atau rumah sakit, itu ada giliran tuh kartu kan, nanti nomor sekian di loket berapa diterima di sana gitu. Jadi ada kepastian hukum dan itu tidak harus nunggu lama. Kemudian yang tadi disampaikan juga oleh Mas Bonyamin, yang paling penting satu kita konsisten. Yang sering itu adalah sudah bagus, tapi karena bagus kemudian tidak ada sesuatu tambahan ya bagi oknum tertentu dibuat lama-lama menjadi tidak bagus, istilahnya angat-angat tai ayam kan Pak. Itu kan bukan hanya di polisi saja saya kira. Sistem itu di mana saja, saya juga ngurus di instansi lain, masalah lingkungan hidup, masalah tanah itu jadi masalah yang krusial yang tadi dikatakan Bang Karni dan Mas Bonyamin tadi terutama. Kalau itu diperbaiki maka negara kita ini akan bebas dari hutang. Ya. Saya boleh juga ini sudah saya laksanakan zaman Pak Kapolri Timur Pradopo, saya maju ke Mahkamah Konstitusi. Yang menurut saya itu bagus adalah manajemen keuangan nomenklatur yang menginduk ke kementerian. Sebenarnya itu. Karena saya melihat pasal 30 konstitusi kita itu kan Hankam itu dilaksanakan pertahanan oleh TNI, keamanan oleh Polri. Nah,
TNI sudah nomenklatur Kementerian Pertahanan. Panglima TNI itu hanya ngurusi gaji. Yang berkaitan dengan kebutuhan yang lain-lain diurusi Menteri Pertahanan. Sehingga pertanggungjawaban keuangan berbasis kinerja dan nomenklatur. Nah, saya pernah mengajukan uji materi itu di Undang-Undang Kepolisian, tapi oleh Mahkamah Konstitusi dijawab bahwa itu open legal policy. Terserah pemerintah dan DPR mau mengatur bagaimana sistem keuangannya kepolisian. Kalau selama ini Undang-Undang Kepolisian direct di kepolisian yang mandiri dan langsung presiden bertanggung-jawaban komando, tapi waktu itu saya disalahpahami. Saya dituduh akan menjadikan polisi di bawah Menteri Dalam Negeri. Padahal maksud saya hanya manajemen keuangannya. Gitu loh. Jadi sistem pertanggungjawaban keuangan. Karena apa? Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin lebih akuntabel, lebih pada posisi yang bisa transparan, dan tidak ada lagi pernah dugaan ada Kapolres yang diperiksa kasus korupsi, diproses sampai ke pengadilan karena diduga menyalahgunakan DIPA gitu. Nah, kalau ini bisa gitu, saya yakin semakin polisi yang presisi gitu. Dan saya akan tetap akan dalam rencana saya dalam rangka ini dalam 8 tahun perwindu gitu, saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi lagi supaya pemerintah dan DPR nanti ingat sebenarnya kita perlu membuat manajemen keuangan kepolisian itu di bawah kementerian gitu. Nah, supaya tidak rancu ya udah gini aja lah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kan gitu. Jadi nanti nomenklatur keuangan TNI juga di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan, nomenklatur keuangan manajemen keuangannya itu juga di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Karena saya dulu itu karena waktu itu adanya Menteri Dalam Negeri saya mau minta ke sana, tapi tuduhannya saya dianggap mau menjadikan polisi di bawah Menteri Dalam Negeri. Enggak, sekarang ini yang ada kan Menteri Pertahanan. Ya. Enggak ada Menteri Pertahanan. Ya dibuat lagi Pak Perpres. Oh. Kan itu urusannya presiden. Mau membuat menteri berapa? Enggak, saya pikir lewat Menko Polhukam. Ya malah nggak bisa kan, bukan portofolio Menko Polhukam Bang Karni. Jadi tinggal mengganti Perpres Menteri Pertahanan itu termasuk Menteri Pertahanan Keamanan. Orangnya sama atau diganti urusannya presiden kan gitu toh. Tapi kalau saya Bang Karni ya, mohon maaf nih. Mungkin kita ini kan kepolisian itu kan tidak boleh sebagai lembaga yang di bawah kendali politik ya, kepentingan politik ya. Kalau kementerian ini kan jabatan politis. Kalau Kapolri kan bukan. Nah, sehingga kalau sekarang permasalahannya untuk masalah anggaran itu di mana? Ya, kemudian yang jadi masalah itu apa, yang itu harus diperbaiki ya. Karena apa? Karena mungkin kalau mengacu kepada saya juga kebetulan belajar sistem organisasi kepolisian di dunia Mas ya. Banyak yang organisasi kepolisian tuh ada yang berdasarkan seperti di Amerika itu sistem daripada pemerintahannya ya, ada federal dan sebagainya. Tapi polisi ini kan nasional. Nah, tentunya kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang ini kan pemerintah, di mana itu permasalahan penyebabnya apa yang itu harus diperbaiki gitu. Karena kalau kita kembali kepada ini pendapat saya ya Mas Benyamin ya, kalau Menhankam itu nanti kita kembali kepada sebelum reformasi, nanti orang disalahartikan ada dui fungsi dan sebagainya. Mungkin itu. Iya, tapi kan gini, maaf ya. TNI juga di bawah Menteri Pertahanan yang sebenarnya notabene anggap aja menterinya juga politis karena ketua umum partai politik gitu. Tapi dalam konteks itu TNI kan juga tidak terombang-ambing oleh politis. Gitu loh. Kira-kira kalau itu pendapat saya Pak. Ya, jadi kalau tadi pengertiannya ini independen supaya tidak kena pengaruh politik kemana-mana, ini kan sekali lagi saya kotakkan manajemen keuangannya, pertanggungjawaban nomenklatur berbasis kinerja. Itu aja. Jadi tidak akan lebih dari itu dan tidak mungkin rasanya kalau itu menjadi politis karena TNI pun sudah jalan ini untuk proses yang di bawah kementerian itu. Gitu. Itu aja sebenarnya ini salah satu solusi menurut saya loh ya. Tapi nanti ini terserah memang menurut Mahkamah Konstitusi adalah open legal policy, terserah pemerintah dan DPR. Ya saya tetap menggaungkan, tapi nanti apakah akan lebih baik sistem keanggarannya kepolisian di bawah nomenklatur kementerian? Gitu. Itu aja, Bang Karni. Ya. Baik, pemirsa. Kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.